espresso base caramel macchiato. Apaan nih? Pernah nggak sih kalian kesulitan membaca menu kopi di kafe-kafe yang menggunakan bahasa asing? Tapi sebelumnya kalian pernah berpikir nggak sih kenapa menu kopi di kafe-kafe itu menggunakan bahasa asing? Dan katanya yang kayak gitu itu dianggap keren dan premium. Padahal biji kopinya kan ditanam di Indonesia. Sebelumnya kenalin, namaku Bramantia, mahasiswa sosiologi yang menentang kolonialisme dan membenci rezim. Oke teman-teman, kalau dilihat dari sejarahnya, sejak zaman kolonial, bahasa memang identik dengan status sosial. Dulu, bahasa Belanda menjadi simbol dari kekuasaan dan elit. Gak semua orang diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Belanda, dan gak semua orang juga bisa menggunakan bahasa Belanda. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Belanda digantikan menjadi bahasa Inggris. Yang pada saat itu, bahasa Inggris itu bukan cuma jadi alat komunikasi, tapi bahasa Inggris juga menjadi simbol dari modernitas, kemajuan, dan ya katanya keren. Makanya di kafe-kafe, nama-nama kopi atau minuman itu jika menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Italia akan terasa lebih premium, lebih mahal, atau lebih keren. Padahal nyatanya biji kopinya diambil atau ditanam di Indonesia. Nah, standar bahasa Inggris itu dianggap keren sebenarnya dipengaruhi oleh adanya perang dingin, teman-teman. Yaitu di mana Amerika dan Uni Soviet berebut pengaruh pada negara-negara yang baru merdeka seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan lain sebagainya. Dalam pertarungan pengaruh tersebut, Amerika lah yang memenangkannya. Amerika menggunakan budaya sebagai senjatanya, hingga akhirnya muncul gejala Amerikanisasi, di mana Amerika menjadi simbol dari kemajuan dan standar global. Inilah yang disebut sebagai neokolonialisme, yaitu penjajahan yang tidak lagi datang ke tempat atau suatu kawasan tertentu. Tidak ada tentara yang datang untuk menembak-nembak orang-orang yang ada di suatu kawasan atau di suatu negara, tapi bentuknya adalah propaganda budaya, bentuknya adalah ketergantungan ekonomi, dan imperialisme. Memang kita nggak dijajah secara koersif dengan menggunakan moncong senjata, tapi cara berpikir kita tetap diatur oleh mereka. Nah, dalam konteks peniruan nama-nama kopi menggunakan bahasa asing untuk jadi keren, bisa kita kaitkan dengan salah satu kata kunci yang dikemukakan oleh kritikus sastra, yaitu Homi Bhabha. Yaitu kata kuncinya adalah mimikri. Apa itu? Mimikri adalah ketika subjek terjajah meniru budaya dari penjajah. Nah, peniruan ini bukan atas dasar gaya atau tampilan. Ia lahir dari dorongan untuk dianggap keren atau superioritas atau lebih maju gitu. Jadi nama-nama kopi tadi digunakan bukan karena fungsinya, namun karena asosiasinya dengan dunia barat yang dianggap modern dan keren. Nah, disinilah mimikri tampil sebagai peniruan yang aspiratif, yaitu upaya untuk terlihat seperti mereka yang lebih tinggi secara budaya. Menurutku teman-teman, perkara kalian suka kopi yang bagaimana, yang seperti apa, itu adalah perkara selera, dan itu terserah kalian mau bagaimana. Tapi yang perlu dipikirkan, kenapa sih nama menu-menunya masih pakai bahasa asing? Padahal kan bahasa Indonesia sendiri memiliki diksi yang sangat banyak, memiliki perbendaharaan kata yang keren-keren juga. Kenapa? Kalau dalam puisinya Jokpin yang berjudul Kamus Kecil, yang berbicara tentang bahasa Indonesia, dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu mengajari saya mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, dan seterusnya teman-teman. Itu kan semacam membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini bukan bahasa yang kaleng-kaleng, bukan bahasa yang rendahan, ini bahasa yang keren teman-teman. Kalian bisa menginovasi bahasa Indonesia untuk digunakan menjadi nama-nama menu di kafe-kafe kalian, dan dibuat menjadi lebih keren daripada bahasa asing yang apa sih? Terakhir, secangkir kopi segenggam warisan kolonial. Apa yang kita nikmati teman-teman? Kopinya atau citra yang menempel padanya?